Selamat datang kembali di The Deep Dive, sebuah program yang dipersembahkan dengan bangga oleh Grema Kreatif. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terasa dekat sekali ya bagi Anda, yaitu pendidikan. Tapi bukan sembarang pendidikan. Kita akan menyelami sebuah gagasan yang usianya sudah lebih dari seabad, tapi rasanya kok justru semakin relevan, bahkan radikal untuk zaman sekarang. Sebuah gagasan tentang pendidikan yang punya jiwa. Betul sekali. Bahan diskusi kita kali ini datang dari pemikiran-pemikiran yang dirangkum dalam buku karya Prof. Zamroni, PhD. Judulnya Pendidikan Muhammadiyah, Pendidikan Holistik Transformatif. Jadi, kita akan membedah warisan pemikiran dari KH Ahmad Dahlan. Dan misi kita kali ini cukup ambisius nih. Di tengah dunia di mana sekolah seringkali terasa seperti pabrik yang tujuannya mencetak tenaga kerja siap pakai, kita mau cari tahu, bisakah kita membangun sistem pendidikan yang modern dan efisien, tapi juga mendalam, manusiawi, dan spiritual? Mari kita lihat apakah buku ini benar-benar punya jawabannya. Oke, mari kita mulai dari kritik utamanya. Buku ini dibuka dengan sebuah tamparan yang cukup keras ya untuk sistem pendidikan modern. Dikatakan kalau pendidikan modern itu diperlakukan sebagai mesin kemajuan. Kedengarannya bagus kan? Bagus di permukaan, tapi akibatnya pendidikan itu sendiri jadi seperti mesin, kaku, serba terukur, dan akhirnya kehilangan jiwanya. Penulis mengidentifikasi ada 3 mantra dari pendidikan modern yang membuatnya jadi seperti mesin itu: spesialisasi, standarisasi, dan akreditasi. Ketiga hal ini kalau kita pikir-pikir ya, ini kan bahasa industri, bukan bahasa pertumbuhan manusia. Semuanya mendorong kita untuk fokus pada outcome, pada hasil yang bisa diukur dengan angka. Iya, dan di buku ini digambarkan kalau suasana kelas itu sudah seperti pabrik. Murid-murid duduk berbaris rapi, semua aktivitas diatur kurikulum yang kaku, persis kayak barang yang berjalan di atas ban berjalan. Menghasilkan produk yang seragam. Ini terasa akrab sekali ya. Tekanan untuk dapat nilai bagus, tuntutan agar cepat siap kerja, kompetisi yang super ketat di kelas. Contoh paling nyatanya yang mungkin Anda juga pernah alami adalah kurikulum berbasis kompetensi atau outcome-based curriculum. Oh iya. Fokusnya kan memastikan setiap siswa bisa mencapai daftar kompetensi yang sudah ditentukan. Prosesnya jadi nomor 2. Nah, buku ini berargumen bahwa pendekatan ini mencederai hakikat pendidikan. Mencederai ya? Pendidikan itu kan seharusnya menumbuhkan manusia dalam segala kerumitannya, bukan sekedar memproduksi sesuatu yang bisa distandardisasi dan diberi label. Ini memunculkan pertanyaan mendasar yang diajukan buku ini. Jadi, apa makna pendidikan yang berintikan pembelajaran kalau ujung-ujungnya hanya kompetisi sempit untuk mencapai prestasi yang juga sempit? Rasanya ada sesuatu yang hilang. Betul, bukan cuma sekedar pelajaran tambahan, tapi sesuatu yang fundamental. Sesuatu yang kita sebut jiwa itu tadi. Dan hilangnya jiwa ini punya konsekuensi loh. Manusia yang dihasilkan jadi terfragmentasi. Pintar di satu bidang, tapi mungkin kering secara spiritual. Jago berdebat, tapi kurang empati. Secara kolektif, masyarakatnya mungkin maju secara materi, tapi rapuh secara sosial dan moral. Sebagai alternatif, pendidikan holistik transformatif. Istilahnya terdengar canggih, tapi sebenarnya idenya sangat membumi. Holistik di sini artinya, pendidikan itu tidak boleh parsial, bukan cuma buat mengasah otak, tapi untuk mengembangkan manusia secara utuh. Secara utuh ya? Buku ini menyebutnya sebagai pengembangan dimensi intelektual, spiritual, emosional, sosial, estetika, dan bahkan fisik. Semuanya terintegrasi. Pendidikan yang punya roh yang menyentuh seluruh aspek kemanusiaan. Dan yang menarik, ini bukan ide kemarin sore. Ini adalah terobosan yang dilakukan KH Ahmad Dahlan lebih dari 100 tahun yang lalu. Beliau melihat ada 2 kutub ekstrim dalam pendidikan di zamannya yang sama-sama bermasalah. Tepat. Di satu sisi, ada pesantren. Sangat kuat dalam ilmu agama. Menanamkan semangat kebangsaan, tapi cenderung tertutup pada ilmu-ilmu umum dan inovasi zaman. Oke. Di sisi lain, ada sekolah kolonial Belanda. Modern dari segi kurikulum dan manajemen, tapi jelas-jelas anti-agama, dan tujuannya melanggengkan kolonialisme. Jadi anti-nasionalisme juga. Betul. Dua-duanya pincang. Dan KH Ahmad Dahlan tidak memilih salah satu, tapi melakukan sintesis. Dia mengambil yang baik dari keduanya dan membuang yang buruk. Tujuannya,
Dan ini menurut saya visi yang luar biasa adalah melahirkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Nah, itu dia. Jadi seorang ilmuwan yang agamis sekaligus seorang ahli agama yang pikirannya modern dan terbuka. Tidak ada lagi pemisahan. Betul. Visi besar ini kemudian ditopang oleh fondasi berupa dua semboyan yang sangat kuat. Pertama, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Artinya, ilmu itu nggak ada gunanya kalau hanya jadi hafalan di kepala. Harus diamalkan. Harus. Sebaliknya, setiap perbuatan atau amal itu harus punya dasar ilmunya. Tidak asal-asalan. Teori dan praktik itu menyatu. Semboyan kedua adalah siapa menanam mengetam. Ini bukan sekedar peribahasa ya. Bukan, ini adalah penanaman etas kerja. Gimana tuh maksudnya? Buku ini cerita, dulu di sampul rapor sekolah Muhammadiyah itu ada gambar petani sedang membajak sawah dengan tulisan ini. Oh, wow. Bisa Anda bayangkan, setiap kali terima rapor, yang dilihat bukan cuma angka, tapi gambar petani itu. Sebuah pengingat visual. Pengingat yang konstan bahwa keberhasilan itu datang dari kerja keras, dari usaha yang sungguh-sungguh, bukan dari jalan pintas atau keberuntungan semata. Tunggu sebentar. Gambar petani di rapor. Itu kan seperti sebuah branding atau komunikasi visual yang sangat modern ya. Menanamkan nilai lewat simbol, bukan cuma lewat ceramah. Ini detail kecil tapi menunjukkan betapa majunya pemikiran saat itu. Sangat maju. Dan itu membawa kita ke poin berikutnya yang tidak kalah penting. Gagasan ini tidak berhenti di kurikulum atau semboyan. Oke. Ini tentang membangun sebuah ekosistem. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling menantang, sekaligus paling relevan. Pendidikan holistik transformatif ini tidak bisa terjadi kalau hanya mengandalkan sekolah. Tidak akan bisa. Karena itu, buku ini menguraikan konsep 4 pusat pendidikan yang harus bersinergi. Pendidikan itu harus keluar dari tembok sekolah. 4 pusat itu apa saja? Sekolah itu sendiri, keluarga, masyarakat, dan masjid. Keempatnya harus jadi satu tim yang solid dalam membentuk karakter anak. Menarik. Jadi masjid bukan hanya tempat ibadah ritual, tapi secara eksplisit disebut sebagai pusat pendidikan. Betul, itu mengubah total perannya di komunitas. Tapi, mari kita realistis. Menyatukan 4 pilar ini kan tidak mudah. Apa yang terjadi kalau ada konflik? Misalnya, sekolah mengajarkan nilai kejujuran dan ikhlas, tapi di masyarakat anak melihat korupsi dan pamer kekayaan justru dihargai. Bagaimana buku ini membahas tensi itu? Pertanyaan yang sangat bagus. Buku ini tidak menawarkan jawaban ajaib, tapi menekankan bahwa disitulah peran transformasi itu masuk. Maksudnya? Pendidikan ini bertujuan bukan hanya untuk mendidik individu, tapi juga secara perlahan mentransformasi masyarakat. Caranya adalah dengan membuat sekolah menjadi pusat pencerahan bagi lingkungan sekitarnya. Oke. Sekolah Muhammadiyah secara historis tidak pernah menjadi menara gading. Kegiatannya selalu bersentuhan langsung dengan problem masyarakat. Contoh konkretnya mungkin bisa membantu. Seperti kegiatan kepanduan Hizbul Wathan yang dibahas di buku ini, itu kan bukan sekadar ekskul buat mengisi waktu luang kan? Jauh dari itu, Hizbul Wathan dirancang secara sadar sebagai laboratorium untuk menerapkan nilai-nilai yang diajarkan di kelas. Laboratorium ya? Di sana mereka belajar kepemimpinan, kerjasama, disiplin, kemandirian, semua yang sekarang kita sebut dengan istilah keren soft skills. Dan ini dilakukan puluhan tahun sebelum istilah itu populer. Betul, di lapangan, di alam terbuka, mereka dihadapkan pada masalah nyata yang harus diselesaikan bersama. Disitulah sinergi antara sekolah dan masyarakat kecil dalam kepanduan itu terjadi. Jadi, semua elemen ini, 4 pusat pendidikan, kegiatan seperti Hizbul Wathan, bekerja sama untuk menanamkan sesuatu yang disebut buku ini sebagai DNA. DNA dari pendidikan Muhammadiyah. Benar, DNA itu dirumuskan sebagai kecakapan bermuhammadiyah. Inti dari DNA ini adalah semangat amar ma'ruf nahi mungkar, sebuah dorongan aktif untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan. Tapi ini bukan konsep yang mengawang-awang kan? Sama sekali tidak. DNA ini dipecah menjadi 11 karakter praktis yang bisa diajarkan, dilatih, dan dibiasakan. 11 karakter, pasti banyak. Mungkin kita bisa bedah 1 atau 2 yang paling menonjol? Tentu. Yang pertama dan paling fundamental adalah ikhlas. Ikhlas. Artinya, berbuat sesuatu karena nilai perbuatan itu sendiri, bukan karena ingin dipuji, dibayar, atau dapat penghargaan. Wow. Ini adalah pukulan telak bagi budaya modern yang terobsesi dengan metrik, KPI, dan validasi eksternal dari media sosial.
Jadi tujuannya bukan hanya mencetak siswa yang pintar, tapi siswa yang motivasi internalnya sudah tertata. Yang melakukan hal baik karena itu memang hal yang baik untuk dilakukan. Itu mengubah segalanya. Tepat. Karakter lain yang sangat penting adalah yang nomor 11, yaitu refleksi atau introspeksi diri. Refleksi? Kemampuan untuk melihat ke dalam, mengakui kesalahan, dan belajar dari pengalaman. Ini juga sangat kontra budaya di zaman sekarang, yang cenderung reaktif dan lebih suka mencari kambing hitam. Oke, ini sebuah visi yang besar dan indah. Tapi kita tahu visi sehebat apapun akan gagal total kalau orang-orang di lapangan tidak menjalankannya dengan benar. Ini pasti menuntut jenis guru dan pemimpin sekolah yang sangat berbeda, kan? Sangat-sangat berbeda. Buku ini melukiskan gambaran tentang sosok pendidik yang berroh. Pendidik yang berroh. Guru bukan lagi sekedar penyampai informasi, bukan corong pengetahuan yang fungsinya memindahkan isi buku ke kepala siswa. Perannya jauh lebih dalam dari itu. Guru harus menjadi fasilitator, pendengar yang baik, bahkan konselor. Kehadirannya di kelas itu harus terasa. Harus terasa oleh murid, bukan sekedar kehadiran fisik. Ini mengubah dinamika kelas secara total. Buku ini menggunakan analogi yang bagus, mengubah ruang kelas dari auditorium menjadi laboratorium. Persis, di auditorium penonton pasif, di laboratorium semua orang aktif bereksperimen. Iya. Di laboratorium semua dinamika siswa, pikiran, aspirasi, minat, bakat, bahkan masalah mereka diberi ruang untuk muncul ke permukaan. Ruang belajar menjadi tempat yang sakral. Tempat mereka bisa serius, tapi tetap dengan gaya masing-masing. Ini menuntut metode mengajar yang berbeda dong. Pasti, bukan lagi dominan ceramah atau direct instruction. Tapi metode yang lebih tidak langsung, ya. Seperti dialog, proyek berbasis inquiry, studi kasus. Guru jadi lebih banyak bertanya daripada menjelaskan. Betul. Tujuannya adalah melatih siswa untuk berpikir di level yang lebih tinggi. Menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Bukan sekedar mengingat dan memahami. Tapi, saya bisa tebak apa yang ada di pikiran Anda dan para pendengar. Anda bisa baca pikiran saya? Coba tebak. Anda pasti berpikir, ini semua ide yang bagus, tapi apakah realistis? Hah, betul. Di tengah sistem yang masih terobsesi dengan ujian nasional standar, bisakah seorang guru benar-benar mengubah kelasnya jadi laboratorium? Atau pada akhirnya mereka tetap dipaksa mengajar untuk ujian dan kembali ke mode auditorium, mau tidak mau. Tepat sekali, itu pertanyaan $1 juta. Bagaimana visi ideal ini berhadapan dengan realitas sistem yang seringkali kontradiktif? Buku ini mengakui tantangan itu. Jawabannya terletak pada peran pemimpin sekolah. Kepala sekolah tidak bisa lagi hanya menjadi manajer administratif yang sibuk dengan surat menyurat dan birokrasi. Lalu jadi apa? Ia harus menjadi pemimpin pembelajaran atau instructional leader. Apa artinya itu secara praktik? Artinya, fokus utama kepala sekolah adalah menciptakan dan melindungi kultur sekolah. Melindungi kultur ya? Ia harus menjadi tameng bagi para gurunya. Ia yang memastikan bahwa meskipun ada tekanan dari luar untuk mengejar target ujian, di dalam gerbang sekolah, kultur belajar yang holistik tetap jadi prioritas. Jadi dia yang memberdayakan guru. Memberdayakan guru untuk berani bereksperimen, bahkan melakukan kesalahan, demi pembelajaran yang lebih baik. Tugasnya bukan mengelola kertas, tapi mengelola manusia dan budaya. Baik, mari kita coba tarik benang merahnya. Kita memulai dari kritik bahwa pendidikan modern berisiko menjadi mesin yang kehilangan jiwa, karena terlalu fokus pada standarisasi dan hasil yang terukur. Lalu kita melihat alternatifnya, pendidikan holistik transformatif ala Muhammadiyah. Ini bukan sekedar kurikulum, tapi sebuah ekosistem yang menyatukan sekolah, keluarga, masyarakat, dan masjid untuk membentuk manusia yang utuh. Tujuannya bukan cuma nilai bagus, tapi menanamkan DNA karakter yang kuat. Dan penting untuk digarisbawahi. Iya. Seperti yang dijelaskan di buku, ini bukan berarti anti-modernitas. Oh, justru sebaliknya ya. Justru, K.H. Ahmad Dahlan adalah seorang inovator ulung. Dia yang pertama kali membawa teknologi modern pada masanya, meja, kursi, papan tulis, ke dalam sekolah Islam yang tadinya sangat tradisional. Benar juga. Benar sekali. Jadi, ini kembali ke pertanyaan awal kita. Bisakah kita modern sekaligus manusiawi? Jawabannya bisa. Bisa. Tantangannya bukan menolak kemajuan zaman, tapi bagaimana kita secara sadar mengintegrasikannya tanpa kehilangan jiwa pendidikan. Bagaimana kita memanfaatkan AI, Big Data, dan semua inovasi lainnya
untuk melayani tujuan pendidikan yang lebih dalam, bukan malah kita yang diperbudak oleh teknologi itu. Sebagai penutup, ada satu pemikiran provokatif dari buku ini yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Buku ini mengutip sebuah momen dalam sejarah saat umat Islam kalah dalam Perang Uhud. Mereka bertanya-tanya, dari mana datangnya kekalahan ini? Jawaban dari Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 165 sangat mengejutkan. Tidak ada jawaban yang menyalahkan musuh atau mencari kambing hitam. Lalu apa jawabannya? Itu dari kesalahan dirimu sendiri. Wah, ini adalah sebuah panggilan fundamental untuk melakukan introspeksi. Untuk melihat ke dalam diri sebelum menunjuk keluar. Betul? Jadi, pertanyaan reflektifnya untuk Anda. Dalam perjalanan belajar Anda, dalam menghadapi tantangan hidup dan pekerjaan, pendekatan mana yang lebih sering Anda pakai secara otomatis? Mencari kambing hitam atau melakukan introspeksi?